Bagaimana bagian besar kita Esther? Kita mulai dari bagian yang pertama, pengangkatan Esther menjadi ratu. Jadi, latar belakangnya saya katakan tadi, ratu yang pertama yaitu Wasti dilengsarkan, dipecat, dicopot oleh Raja Persia karena dianggap dia menolak perintah dari sang raja untuk hadir dalam sebuah acara kenegaraan. Akhirnya dia diusir dari istana. Sehingga terjadi kekosongan ratu pada zaman itu. Lalu di Esther pasal 2 ayat 1 sampai 23 terpilihlah Esther sebagai ratu pengganti daripada ratu yang lama Wasti. Ya, tentu ada proses di sana, proses seleksinya Bapak Ibu. Jadi tidak ucuk-ucuk karena Raja Asweros melihat Esther itu cantik secara fisik, bukan hanya itu, tapi ada proses pemilihannya juga rupanya. Dan dari berbagai proses seleksi yang diikuti oleh Esther, akhirnya dia pun juga dinyatakan lulus, lolos, dan diterima menjadi pengganti Ratu Wasti yang lama menjadi ratu yang baru. Sekalipun Raja Aswares tahu bahwa Esther itu yatim piatu, sudah lama ditinggalkan oleh papa dan mamanya. Tapi Raja Assuerus juga tahu dia dibimbing, diarahkan, diajar, dimentoring, dibina, dimuridkan oleh namanya Mordekai. Waktu Esther dia terpilih menjadi ratu, tetap dia menyimpan identitasnya sebagai orang Yahudi. Ya, atas bimbingan arahan Mordekai. Bukan untuk menipu Raja Ahasweros, bukan. Tapi ini langkah cerdik. Kenapa? Karena kalau dari awal terang-terangan Esther menjelaskan latar belakang seluk-beluk kehidupan masa lalunya, itu bisa saja karena dia orang Yahudi itu langsung dijegal. Kan kira-kira ya, seperti di Indonesia lah. Ya, kalau orang Kristen mencalonkan diri jadi presiden atau pejabat di Indonesia kan gitu kira-kira kan gitu ya. Udah tahu Kristen Batak pula gitu. Atau kalau enggak udah tahu Kristen orang Papua pula, orang Sulawesi pula. Gitu kira-kira begitu ya. Orang apa lagi, orang Ambon pula, sudah langsung dikapitalisasi kafir. Jangan pilih pemimpin yang kafir, kira-kira begitu. Nah, di zaman itu tuh sudah ada fenomena cara berpikir yang konyol seperti itu sebenarnya. Maka Mordekai memakai prinsip Alkitab, cerdik jangan hanya tulus, itu kira-kira ya. Itu alasannya supaya Esther lolos, lulus, diterima menjadi ratu. Karena peran dan fungsi Esther nanti sangat luar biasa menyelamatkan orang itu. Nah, hal yang berikutnya di dalam bagian yang pertama nih, dari kita Esther diungkapkan juga dalam Esther pasal 2 ayat 21 sampai 23. Mordekai mengungkap rencana jahat dari pegawai istana Raja Ahasveros yang mau mengkudeta dia. Jadi saya sudah jelaskan di awal. Jadi waktu itu kan sebenarnya ada dua penjaga istana itu mau membunuh Raja Ahasverus karena mereka mau mengambil alih kekuasaan kerajaan dari Raja Ahasverus pada zaman itu. Dan Mordekai menjadi sang juru selamat bagi Raja Ahasverus pada zaman itu. Dan ini dicatat dan ini juga rupanya ya disampaikan kepada Raja Ahasverus untuk mengingatkan dia bahwa tidak semua orang-orang yang bersama dengan dia hidup satu rumah di istana mendukung dia. Tapi ada juga orang-orang yang punya maksud dan tujuan yang salah. Dan di bagian yang kedua, makin kelihatan lagi dari sini, lihat di sini rencana jahat Haman. Haman ini siapa? Haman ini juga adalah seorang pejabat tinggi di istana Raja Ahasveros. Ya, istilahnya apa? Dia ini bisa juga jabatannya kalau kita tarik sekarang selevel menteri. Tapi jahat, fanatik. Gitu loh kira-kira. Ya sampai seperti sekarang. Para pejabat-pejabat negeri kita ini kan ada juga yang fanatik dan juga apa? Penipu. Yang minimal terungkap. Yang sudah ditangkap oleh KPK. Oke. Nah, di Esther pasal 3, 1 sampai 15. Haman yang jahat itu bersekongkol melawan orang Yahudi. Ya, dia ingin mengusir Mordekai, mengkudeta Esther. Bahkan Haman pun di awal tidak pernah setuju Esther itu menjadi ratu.
Karena dia memang orang fanatik. Ketidaksukaan dari Haman ini tidak hanya kepada Esther dan juga kepada Mordekai, tapi kepada semua orang Yahudi yang ada di Persia atau di Irak. Maka kebencian itu mau diekspresikan dengan cara apa? Membunuh, menghabisi semua orang-orang Yahudi yang ada di Persia atau di Irak. Itu ditata dalam Esther pasal 3, 1 sampai 15. Melihat rencana jahat daripada Haman itu, Esther bertindak. Dan itu ditata dalam Esther pasal 4 ayat 1 sampai 17. Esther tahu betul akal busuk daripada Haman yang jahat itu. Maka Mordekai menyarankan dan mendorong Esther. Gunakan posisimu yang sangat dan amat strategis dan berpengaruh itu sebagai ratu. Untuk apa? Sampaikan kepada Raja Ahasweros. Niat jahat dari Haman. Yang ingin menghabisi kita dan golongan kita sendiri. Dan Esther pun setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mordekai. Tapi Esther tidak hanya langsung bertindak gegabah, tapi dia mengadu dulu sama Tuhan. Lewat apa? Doa dan puasa 3 hari. Sebelum dia menghadap raja. Artinya Esther tidak langsung mempergunakan posisi dia yang strategis. Sebagai ratu. Untuk langsung bertemu dengan raja. Enggak. Dia tahu ada raja di atas segala raja. Yang harus dia hormati. Harus dia puji. Harus dia tinggikan. Harus dia andalkan siapa? Tuhan. Maka untuk itu dia mengambil langkah iman untuk apa? Berpuasa. Berdoa 3 hari, saudara-saudara. Sebelum dia menghadap raja. Saya kira ini langkah iman yang luar biasa. Kadang-kadang kita orang Kristen dari dulu sampai zaman sekarang. Kita seringkali lebih dulu mengandalkan kekuatan, kemampuan, dan pengaruh kita sendiri tanpa lebih dulu mengandalkan kasih kuasa dan pertolongan dari Tuhan. Karena kita menganggap, wah ini udah biasa saya mengatasi persoalan seperti ini kecil. Sehingga kita merendahkan kasih kuasa dan pertolongan. Tapi Esther berbeda dengan kita. Esther memilih jalan. Minta arahan, minta bimbingan, minta kuasa dan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Dengan apa? Doa, puasa 3 hari. Di tahun yang baru ini sekaligus juga ini mengingatkan buat kita. Sebelum kita merencanakan segala sesuatu di tahun yang baru ini. Baik dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, usaha, bisnis, rumah tangga, pelayanan. Mari kita lapor dulu sama Tuhan. Minta arahan bimbingan daripada Tuhan dulu Bapak Ibu. Kita belajar dari Esther. Karena kenapa? Rencana kita seringkali di pertengahan atau di ujung menghancurkan diri kita sendiri. Tapi kalau kita minta rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup kita di 2026, sekalipun ada tantangan dalam proses pencapaiannya, Tuhan yang dari awal kita libatkan, di pertengahan Tuhan yang akhirnya juga menyelesaikan persoalan pergumulan di dalam menghadapi tantangan yang kita hadapi di 2026 ini, saudara. Lalu dilanjutkan lagi di dalam Esther pasal 5 ayat 1 sampai 8, yaitu perjamuan pertama. Jadi setelah Esther diterima, menang menjadi ratu, maka raja mengundang Esther, tapi juga mengundang Haman yang jahat ke istana raja untuk merayakan proses pengangkatan Esther menjadi ratu. Sudah pasti Haman tidak senang. Karena orang yang paling dia benci yaitu Esther bisa diterima sang raja Ahasweros menjadi ratunya. Saya perlu ingatkan, Raja Ahasweros ini bukan orang Yahudi ya. Artinya imannya pun juga, Tuhannya pun juga tidak sama dengan Tuhannya Esther loh. Ini supaya sedikit Bapak Ibu tahu. Jadi artinya, secara iman, beda iman
Raja Ahasveros dengan Esther. Beda. Tetapi yang menarik, sekalipun Raja Ahasveros tahu Tuhannya dia beda dengan Esther, tapi dia tidak fanatik seperti Haman. Maka dia tidak peduli agama imannya Esther beda dengan dia. Tapi karena Esther punya kualifikasi yang dia tentu, yang dia tentukan, dan Esther, ya kata orang Sunda, nggak ada yang boleh menghalangi. Maju. Itu alasannya kan Esther menang dan diangkat. Nah, Haman tidak suka. Karena Haman tahu loh, ini kan agamanya Esther ini kan dengan agama kami dan Raja Soeharto kan beda. Itu kira-kira. Jadi pola pikir fanatik sempit itu sejak dari zaman dulu itu. Sebagai produk kejatuhan manusia ke dalam dosa itu. Nah, di Esther pasal 5 Esther pasal 5 ayat 9 sampai 14. Kebencian, kemarahan Haman yang jahat semakin terlihat. Waktu dia mau menghabisi, menghukum bapak angkat, mentor, pembimbing, penasehat dari Esther, yaitu siapa? Mordekai. Maka dia sudah merencanakan, Haman sudah merencanakan, bahkan membuat tiang gantungan untuk menggantung Haman. Karena dia anggap, ya, untuk menggantung dan menghukum Mordekai. Itu sudah direncanakan oleh Haman. Karena menurut Haman, salah satu orang yang sangat-sangat mendukung Esther, yang menghalangi Haman juga menyingkirkan Esther adalah Mordekai kan gitu. Maka Haman berpikir, ini mentornya dulu harus saya habis ini. Maka dia rencanakan, maka dia buatlah tiang gantungan untuk menggantung Mordekai. Tapi mari kita lihat apa hasilnya. Tentu batal. Bukan Mordekai yang digantung, tapi yang digantung pembuat ya tiang gantungan itu sendiri. Tidak lain tidak bukan itu siapa? Haman sendiri yang akhirnya digantung. Siapa yang menggantung? Raja Ahasveros. Karena ketahuan lewat laporan Esther dan juga Mordekai ya bahwa Haman ini sangat jahat terhadap Esther, Mordekai dan juga orang Yahudi. Maka dia diperintah untuk digantung oleh Raja Ahasveros. Jadi senjata makan tuban. Jadi Bapak Ibu, ada yang bisa kita pelajari dari sini. Janganlah kita merencanakan hal yang jahat terhadap orang lain ya. Karena nanti bisa kita sendiri yang kena jebak, kena makan dengan rencana jahat yang kita buat.